Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Saidatin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk belajar fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Jadi yang pertama, apa itu usaha atau bahasa yang lebih ilmiahnya itu kerja. Usaha itu mungkin teman-teman sering melihat orang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat lain. Itu merupakan contoh suatu usaha. Atau mesin traktor memindahkan tanah, semut membawa makanan, dan orang atau mesin traktor melakukan usaha atau kerja mekanik. Dua komponen yang ada di usaha atau kerja, yang pertama adalah pelaku atau orangnya itu memberi gaya. Jadi kalau orangnya itu memberi gaya, maka suatu benda atau barang tertentu akan mengalami perpindahan. Itu yang namanya melakukan usaha atau kerja. Sehingga definisi usaha secara matematis merupakan besaran skalar yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja sepanjang lintasan, atau secara matematis bisa dituliskan W, simbolisasi untuk usaha itu disimbolkan dalam huruf W, itu merupakan integral, jadi jumlahan dari besarnya gaya yang dikalikan sepanjang lintasan, jadi F dot ds. Ini kalau secara matematis. Kalau secara sumbu, jadi ada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z, jadi secara 3 dimensi, maka nanti usahanya atau kerjanya merupakan jumlahan total dari 3 koordinat ini. Jadi ada Fx, ada Fy sama Fz. Kemudian usaha oleh gaya konstan. Berikut adalah ilustrasi dari gambar. Jadi ini sebuah barang yang ditarik dengan sebuah gaya sepanjang jarak S. Jadi kalau didefinisikan, kalau dia membentuk sebuah sudut θ, maka usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil komponen gaya pada arah pergeseran. Jadi ini gesernya sejauh S dengan panjang pergeseran benda. Jadi misal ini S-nya 5 meter, maka nanti besarnya usaha atau kerja tadi adalah F kali S cos θ. Atau secara matematis dirumuskan seperti ini. Kalau gayanya membentuk sudut tertentu, maka dia nanti akan ada komponen trigonometrinya, ada kosinus sudutnya. Kalau mungkin dari teman-teman sebagian nanti belum mengetahui tentang trigonometri, nanti akan di matematika teman-teman akan mengetahui tentang definisi dari trigonometri. Kemudian kalau misalnya sebuah benda, jadi ini ada sebuah benda ditarik dengan beberapa gaya. Ada gaya F dengan membentuk θ, kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya F, kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas, dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Maka nanti usaha totalnya ini merupakan jumlahan dari besarnya usaha dari masing-masing yang dikerjakan pada benda ini. Sehingga kalau usaha oleh gaya F, dia akan membentuk sudut θ, maka besarnya usaha adalah Fs cos θ. Kalau gaya oleh gaya gesek, karena dia berlawanan arah, maka dia bertanda minus. Karena cos 180, ini θ-nya lurus, berarti θ-nya 180 itu minus 1. Sehingga besarnya gaya gesek, maka dia akan usahanya adalah min Fs, atau Fs ini merupakan gaya gesek. Kemudian untuk gaya normalnya, gaya normal ini yang ke atas. Jadi gaya normal ini ke atas besarnya adalah 0, dan gaya beratnya adalah juga 0 karena dia tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Sehingga usaha totalnya adalah resultan dari Fs cos θ dari usaha yang ini dikurangi dengan usaha oleh gaya gesek. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda terletak pada bidang datar horizontal. Sebuah gaya sebesar 30 Newton bekerja pada benda tersebut sedemikian sehingga benda bergeser sejauh 10 meter dari posisi semula.
Jika lantai dianggap licin, tentukan usaha yang dilakukan. Jika gaya yang bekerja membentuk 60 derajat terhadap arah pergeseran dan gaya yang bekerja searah dengan arah pergeseran benda. Dari soal ini teman-teman harus kita inisialisasi dulu. Kalau lantai dianggap licin, otomatis gaya geseknya 0. Kemudian yang pertama gayanya membentuk sudut 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat. Kemudian yang kedua, gaya yang bekerja searah dengan arah pergeseran benda, maka ini tetanya adalah 180. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya usaha adalah F cos theta kali S. F-nya kita ketahui di sini ada 30 Newton. Bergeser sejauh 10 meter, berarti S-nya adalah 10 meter. Kita masukkan ke rumusnya, maka kita dapatkan nilainya cos 60 adalah setengah, maka didapatkan usahanya adalah 150 Joule. Kemudian usaha yang dilakukan pada benda jika gaya searah dengan pergeseran. Jadi kalau searah dengan pergeseran maka tetanya adalah 0 derajat. Cos 0 adalah 1, sehingga bisa dituliskan rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Dimasukkan nilainya, maka usahanya adalah 300 Joule. Dari dua ini kita bisa lihat ketika kita melakukan kerja dengan mengangkat benda dengan membentuk sebuah sudut dengan tanpa membentuk sebuah sudut, maka kita lihat kalau dengan membentuk sudut maka usahanya akan lebih kecil atau kerjanya lebih kecil. Kemudian kita masuk ke usaha kalau dikerjakan dengan gaya yang tidak konstan atau dengan beberapa gaya yang berbeda. Jadi misalnya gayanya ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga besarnya usaha yang dilakukan, maka dia merupakan limit atau jumlahan dari gaya kali perubahan jaraknya, atau secara matematis dituliskan dalam bentuk integral. Sehingga lebih mudahnya nanti teman-teman akan disajikan sebagai usaha sebagai luasan. Jadi kalau nanti grafiknya membentuk sebuah persegi, maka besarnya usaha nanti merupakan luasan persegi. Kalau membentuk trapesium, maka besarnya usaha nanti luasan trapesium. Seperti contoh soal sebagai berikut. Sebuah benda bermasa 5 kg dan diletakkan di atas bidang datar. Kemudian benda tersebut mengalami gerak lurus yang disebabkan oleh gaya yang besarnya berubah-ubah. Jadi gayanya ini berubah-ubah terhadap kedudukan balok yang digambarkan grafik di samping. Jadi ini dia gayanya awalnya 40, kemudian dia bergerak sejauh 2, kemudian dia turun, gayanya turun sehingga dia bergerak sampai ke 4 meter sampai ke 8. Yang ditanyakan adalah tentukan usaha yang dilakukan gaya pada benda jika berpindah sejauh 8 meter. Dari sini kita bisa lihat merupakan sebuah luasan. Jadi yang pertama ini berbentuk luasan trapesium dan yang kedua merupakan bentuk segitiga. Sehingga usaha totalnya merupakan jumlah dari dua luasan bangun ini. Jadi ini luas trapesium yang rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali setengah kali tingginya, dan yang kedua adalah segitiga, maka alas kali tinggi dikali setengah, sehingga usaha totalnya merupakan 60 Joule. Yang kedua kita akan belajar tentang energi. Jadi kalau tadi kita udah belajar tentang usaha itu merupakan kerja, sedangkan energi itu merupakan contohnya seperti ini. Seorang yang sedang mengalami kelaparan yang hebat tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sedangkan bentuk-bentuk dari energi diantaranya ada energi kinetik, energi potensial. Energi potensial sendiri nanti ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, dan energi listrik. Ada energi panas dan lain-lain. Kemudian kalau energi ditransfer pada benda maka usahanya merupakan positif.
Sedangkan kalau energi ditransfer dari benda, maka usahanya akan bernilai negatif. Pada kesempatan ini nanti kita akan bahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Jadi energi kinetik itu energi yang terkandung dalam objek. Energi kinetik ini intinya dia berhubungan dengan benda yang bergerak. Jadi kalau bendanya bergerak, otomatis dia berhubungan dengan energi kinetik. Sedangkan kalau energi potensial itu energi yang berhubungan dengan posisi benda, seperti ketinggian benda atau kemampuan benda tersebut. Satuan usaha dan energi. Jadi kalau tadi dari rumusan kita ketahui usaha itu gaya kali jarak sama dengan usaha. Gaya sendiri merupakan Newton, secara dimensi merupakan M itu kilogram, L itu M, kilogram meter per second kuadrat. Terus kalau jarak itu satuannya meter, kalau didimensikan adalah L. Kemudian kalau usaha maka satuannya adalah Newton meter atau Joule. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang energi kinetik. Jadi energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Secara matematis dirumuskan sebagai setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kelajuan benda. Sedangkan hubungan energi kinetik dengan usaha oleh gaya yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau kita tulis tadi usaha adalah F kali S. Kemudian kita tahu F itu adalah M kali A, sehingga kita tulis di sini W sama dengan M kali A kali S. Kemudian kalau di GLBB A kali S ini kita bisa tulis sebagai setengah kali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga kalau ini kita pindah, maka setengah M kali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Atau kalau kita tulis usaha itu sebanding dengan perubahan energi kinetik. Jadi ini merupakan dari rumus GLBB. Kalau teman-teman masih ingat materi GLBB, maka kalau dari sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kalau mencari AS berarti ini dipindah ke kiri, kemudian dibagi 2. Jadi AS di sini diganti dengan bagian yang ini. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik dari suatu benda. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan pada benda adalah, ini pilihannya. Jadi dari sini kita tahu massa benda 2 kg. Kemudian kecepatan awalnya atau V0-nya itu 2 meter per sekon. Dan kecepatan akhirnya adalah 5 meter per sekon. Sehingga usaha totalnya kalau kita masukkan ke rumus, tadi usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik. Jadi kita masukkan ke rumusnya setengah kali massa kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Sehingga kalau dimasukkan kita dapatkan nilainya usahanya adalah sebesar 21 Joule. Kita lanjut ke energi potensial. Jadi tadi kita sudah belajar energi kinetik, energi yang kedua akan kita bahas adalah energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat perubahan kedudukannya. Jadi kalau energi potensial itu berhubungan dengan posisi, kalau energi kinetik berhubungan dengan gerak. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi energi potensial, jika benda pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga mempunyai energi potensial gravitasi, atau yang secara matematis dirumuskan sebagai EP. Kita simbolkan dengan EP, energi potensial, itu massa kali gravitasi kali height atau ketinggian, di mana M kali G itu merupakan berat benda,
Sehingga kita bisa tulis EP sama dengan W kali H. W di sini adalah berat benda, bukan usaha ya. Ini W kecil. Kalau usaha tadi disimbolkan dengan W yang besar. Kemudian kita tulis hubungan antara usaha dengan energi potensial. Kalau tadi kita tahu usaha dengan energi kinetik, usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik. Kalau sekarang dengan energi potensial, kita tahu W sama dengan F kali S. Kemudian F kita tulis M kali G karena dia posisi dengan ketinggian, maka A-nya kita ganti dengan gravitasi. S-nya posisinya dia dari ketinggian akhir ke ketinggian awal. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, usaha di sini merupakan sebanding dengan perubahan energi potensial. Jadi usaha merupakan energi potensial akibat perubahan kedudukan atau posisi benda. Itu hubungan usaha dengan energi potensial. Contohnya seperti ini. Tadi ada sebuah batu mempunyai massa 3 kg, jatuh bebas dari ketinggian 15 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi potensial batu setelah 1 second dan usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian batu 12 meter. Yang pertama kita analisis adalah massanya 3 kg, jatuh bebas dari ketinggian 15 meter di atas tanah, berarti hanya 15 meter. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter. Yang ditanya adalah energi potensial setelah batu bergerak 1 second. Jadi ini ada waktunya setelah 1 second. Jadi ketika benda jatuh 1 second kemudian, dia posisinya di posisi berapa? Jadi kita hitung dulu delta H-nya. Kita masukkan, karena dia jatuh bebas, otomatis kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian kita masukkan di sini setengah GT kuadrat. V0T-nya yang jelas 0, kali 1 0, ditambah setengah kali G kali T, sehingga kita ketahui setelah 1 second posisinya adalah 10 meter. Sehingga energi potensial batu setelah 1 second kita masukkan EP1 dikurangi EP2. EP1-nya MGH1 dikurangi delta H. Delta H-nya adalah 15 dikurangi 10, jadi dia 5 meter. Dikalikan 10 kali 3 dapatnya 150 Joule. Kemudian usaha yang dilakukan gaya berat pada ketinggian 12. Jadi kita masukkan delta H-nya 15 kurangi 12 dapat 3 kali 3 kali 10 dapat 90 Joule. Itu contoh energi potensial. Kemudian kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Di antara salah satu hukum yang penting di fisika adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik ini, jika pada suatu sistem atau sistem yang bekerja pada benda, pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif. Nanti akan saya jelaskan apa gaya konservatif. Maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Hal ini berarti energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik pada posisi awal. Jadi intinya hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik awal selalu sama dengan energi mekanik akhir. Jadi energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial, sehingga EP1 plus EK1 akan sama dengan EP2 plus EK2. Contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi konstan, gaya gravitasi Newton, dan gaya pada pegas. Itu contoh gaya konservatif. Nah, ini contohnya, sebuah benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jadi ini titik A-nya. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, kecepatan benda di titik terendah adalah, otomatis dia dari sini akan bergerak ke sini. Jadi awalnya dia ada ketinggian 20 meter, kemudian dia akan turun ke sini, maka dia tidak akan mengalami ketinggian. Jadi MEPA, jadi ketika dia di posisi A ditambah EKA akan sama dengan EPB. Jadi ini di sini ada titik B misalnya, ditambah EKB.
Jadi ketika dia di posisi A, dia akan mempunyai energi potensial. Sedangkan ketika dia di titik B, dia akan mempunyai energi kinetik. Jadi kalau di titik A, energi kinetiknya yang 0, kalau di titik B, energi potensialnya yang 0, karena dia tidak mempunyai ketinggian. Sehingga kalau dimasukkan ke hukum kekekalan energi mekanik, dengan memasukkan rumusan sedemikian rupa, ditemukan kecepatan pada titik B sebesar 20 meter per second. Nanti teman-teman bisa belajar lebih detail tentang hukum kekekalan energi mekanik ini di catatan teman-teman. Kemudian tadi teorema usaha itu sebanding dengan energi kinetik. Jadi dari sini, ini contoh-contohnya bentuk energi lain tadi ya, ada energi listrik, ada energi kimia, energi dalam gas ideal, dan energi nuklir. Dari sini kita bisa simpulkan tentang usaha dan energi. Yang pertama, usaha itu kemampuan untuk melakukan kerja. Itu energi. Kalau usaha itu melakukan kerja, atau usaha itu bisa contohnya memindahkan sebuah barang. Kemudian hubungan usaha dengan energi kinetik, usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik. Kemudian usaha sebanding juga dengan perubahan energi potensial. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan energi mekanik sebelum akan sama dengan energi mekanik sesudah. Itu yang kita bisa simpulkan dari usaha dan energi. Kemudian tadi saya sebutkan, saya akan bahas tentang jenis gaya. Ada yang namanya gaya konservatif. Jadi gaya konservatif itu contohnya ada gaya gravitasi, gaya pegas, dan lain-lain. Sedangkan gaya non konservatif itu ada gaya gesek dan lain-lain. Gaya konservatif itu apa sih? Jadi gaya disebut konservatif itu apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tidak tergantung pada lintasannya. Jadi kita memindahkan suatu benda itu tidak tergantung pada lintasan, itu namanya gaya konservatif. Jadi contohnya saya memindahkan P dari Q, itu terserah, saya bisa lewat sini atau saya bisa lewat sini, itu namanya gaya konservatif. Nah ini juga P dari Q itu bisa dari sini, atau Q dari P juga bisa dari sini. Itu namanya gaya konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu 0 apabila partikel yang bergerak sepanjang lintasan tertutup kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita pindahkan P, Q ke sini, kemudian Q pindah ke sini, itu usahanya adalah 0. Itu usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Kemudian gaya tak konservatif. Otomatis kalau gaya tak konservatif itu lawannya dari gaya konservatif. Jadi usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang bergantung pada lintasan tertentu. Jadi misalnya dari A ke B ini bergantung pada lintasan. Ini tidak akan sama dengan WAB. Jadi ini kalau lewat sini otomatis lintasannya tidak sama dengan A ke B yang lurus ke sini. Otomatis seperti itu. Itu namanya gaya tak konservatif. Contohnya adalah gaya gesek. Untuk gaya konservatif itu dilakukan gaya konservatif sama dengan perubahan energi potensial yang terkait dengan gaya tersebut. Untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang momentum linier dan tumbukan. Jadi setelah kita belajar tentang usaha dan energi, kita akan belajar tentang momentum linier dan tumbukan. Apa itu momentum? Momentum suatu benda merupakan hasil perkalian antara massa benda dengan kecepatan yang dialami oleh benda tersebut. Atau secara matematis dituliskan oleh P, ini lambang P-nya adalah kecil, itu sama dengan M kali V. Satuannya adalah kilogram meter per second. Sedangkan kalau momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi kalau teman-teman masih ingat tentang besaran, tadi ada namanya besaran skalar dan besaran vektor. Otomatis kalau besaran vektor,
dia akan mengikuti aturan penjumlahan vektor. Sehingga kalau momentum dia nanti akan tergantung pada arahnya, atau besarnya momentum itu nanti berupa resultan. Tadi kalau teman-teman ingat, resultan itu adalah jumlahan. Kalau secara matematis, misal ini ada P1, ada P2, maka resultannya secara matematis adalah P1 kuadrat plus P2 kuadrat 2P1 P2 kali cos alfa. Ini sudut yang dibentuk, itu momentum. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah benda bermasa 1000 kg bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Benda kedua bermasa 2500 kg dengan kelajuan 15 meter per second. Jika arah gerak kedua benda saling tegak lurus, ingat saling tegak lurus, momentum total sesaat sebelum kedua benda bertumbukan adalah, yang kita analisis yang pertama adalah masa pertama itu 1000 kg, masa kedua 2500 kg, kemudian kelajuan yang pertama 20 meter per second, kelajuan yang kedua adalah 15 meter per second. Kemudian alfanya atau sudutnya yang dibentuk saling tegak lurus, berarti membentuk sudut 90 derajat Celcius. Sehingga kalau kita masukkan di sini momentum totalnya atau resultannya, kita masukkan ke rumusnya P1 kuadrat plus P2 kuadrat 2P1 P2 cos alfa. Otomatis cos 90 karena nilai 0, maka suku yang belakang ini otomatis adalah hilang, karena 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Sehingga resultannya tinggal yang suku yang bagian depan. P1 kuadrat berarti M1 kali V1 kuadrat ditambah M2 kali V2 kuadrat. Sehingga kalau dimasukkan dapat nilainya adalah 42.500 kg meter per second. Kemudian yang kedua ada impuls. Jadi impuls merupakan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi setelah benda mengalami momentum, maka nanti dia akan mengalami sebuah impuls. Impuls itu adalah ketika gaya bekerja pada suatu benda dalam waktu tertentu, maka dia akan tercipta sebuah impuls. Atau secara matematis dilambangkan oleh I F kali delta T. Sehingga kalau dirumuskan hubungannya impuls dengan perubahan momentum, kita masukkan dari hukum 2 Newton. Kita ketahui F adalah M kali A. Kita masukkan di mana A itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan waktu kita simbolkan dengan delta T, maka M kali V2 kali M kali V1 merupakan perubahan momentum. Jadi besarnya impuls itu sebanding dengan perubahan momentum. Itu hubungan impuls dan perubahan momentum. Ini contohnya, jadi sebuah bola bermasa M bergerak dengan kecepatan V0 menabrak dinding, kemudian terpantul dengan besar kecepatan sama tapi arahnya berlawanan. Jadi sebuah bola menabrak sebuah dinding, dia terpantul. Besarnya impuls yang diberikan oleh dinding pada bola tersebut. Kalau kita analisis, maka kecepatan bola mula-mula V1 itu sama dengan V0. Sedangkan kecepatan bola setelah menabrak dinding itu V2, itu otomatis berlawanan dengan V0. Sehingga kalau kita masukkan dengan hubungan impuls dan perubahan momentum, didapatkan besarnya impuls adalah min 2M kali V0. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah gaya yang diberikan dinding pada bola ke arah kiri atau berlawanan dengan arah gerak bola. Kemudian hukum kekekalan momentum. Jadi tadi kalau di energi mekanik kita belajar hukum kekekalan energi mekanik, kalau di momentum kita belajar tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini menyatakan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Jadi ketika ada 2 buah benda, ini sebelum tumbukan, ini ketika tumbukan, dan ini setelah tumbukan. Maka kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka besarnya momentum ini adalah sama. Itu hukum kekekalan momentum.
Sebelumnya saya akan membahas tentang tumbukan. Jadi kalau di momentum kita akan mengenal dengan istilah tumbukan. Jadi tumbukan itu interaksi antar partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi misalnya ini ada dua buah bola atau dua buah benda, yang satu bermassa M1, yang dua adalah M2. Dia akan mengalami tumbukan. Kalau ini ada namanya proses hamburan. Ini kalau yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat itu namanya gaya impulsif. Jadi kalau dia mengalami tumbukan, dia akan mengalami namanya perubahan momentum. Pada setiap tumbukan, jumlah momentum sistem sesaat dan sebelum tumbukan, kalau dia tumbukan lenting sempurna, maka dia adalah sama. Itu hukum kekekalan momentum. Sedangkan klasifikasi tumbukan, tadi kita ketahui ada tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau dia setelah tumbukan, dia akan terpental. Nah, ini kalau sebelum tumbukan dan ini setelah tumbukan, ini yang tidak lenting sama sekali. Jadi ketika dia sebelum tumbukan, kemudian kalau setelah tumbukan dia nempel, itu namanya tidak lenting sama sekali. Kemudian kalau ini hukum kekekalan momentumnya, maka akan berlaku seperti ini. Sedangkan kalau tumbukan lenting sempurna, jadi ini sebelum tumbukan, ada dua buah benda sebelum tumbukan. Kemudian setelah tumbukan dia akan terpental ke arah yang berlawanan. Maka hukum kekekalan momentumnya setelah diturunkan sedemikian rupa, maka hukum kekekalan momentumnya akan didapatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tumbukan dalam dua dimensi. Jadi ini ada dua buah benda. Kalau dua dimensi otomatis dia akan melihat arah tetanya atau sudutnya. Jadi ini ada dua benda, yang satunya di posisi ini, yang satunya di posisi ini. Otomatis kalau dia setelah tumbukan, maka dia akan membentuk sebuah sudut. Sehingga nanti dia kalau dihukum kekekalan momentum, dia ada faktor sudut atau ada faktor kosinus sinus tetanya. Jadi trigonometrinya akan main di sini. Dan yang terakhir yang ditumbukan atau di momentum itu kita akan mengenal dengan koefisien restitusi atau disebut dengan E. Jadi koefisien restitusi itu adalah nilai negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan, atau dirumuskan dengan seperti ini, V1 aksen dikurangi V2 aksen, di mana V1 aksen dan V2 aksen ini kecepatan setelah tumbukan. Kemudian untuk tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusinya bernilai 1. Sedangkan kalau tumbukan lenting sebagian, jadi setelah tumbukan dia akan menempel ke salah satu benda, maka koefisien restitusinya akan bernilai di antara 1 dan 0. Sedangkan kalau tidak lenting sama sekali, setelah tumbukan dia akan nempel atau berhenti, maka koefisien restitusinya akan bernilai 0. Ini adalah koefisien restitusi pada tumbukan. Ini contoh soalnya, sebuah bola bermassa 150 gram bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter sekon, menumbuk bola lain bermassa 100 gram yang mula-mula diam. Otomatis V1-nya benda pertama itu 20 meter, V1-nya benda kedua dia adalah 0 karena dia mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Tumbukan lenting sempurna, E-nya adalah 1. Kemudian yang ditanya adalah V1 aksen dan V2 aksen, kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Maka kita masukkan ke rumusannya, maka kita dapatkan nilai V1 dan V2 aksennya adalah 4 meter per second dan 24 meter per second. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman tetap semangat untuk belajar fisika. Sampai jumpa di kampus ITAT dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Naili Saidatin, SSI, MSc. Materi selanjutnya
matrikulasi fisika, dinamika rotasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sabto Heru Yuwanto, SSI MT. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.